Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita belajar bersama dengan membaca buku Tafsir Salat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini, setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang bagaimana cara takbiratul ihram yang benar, kita akan membahas bagaimana cara bersedekap ketika salat yang benar. Yang pertama, kita akan membahas tentang hukum bersedekap ketika salat. Di antara dalil mengenai bersedekap ketika salat adalah hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Kata Wa'il bin Hujr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami ketika salat. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, dan beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Maksudnya adalah bersedekap. Sehingga dalam bersedekap posisi tangan kanan ada di atas tangan kiri. Berdasarkan hadis ini, jumhur ulama mengatakan bahwa bersedekap hukumnya anjuran dan tidak wajib. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, amma wad'ul yumna 'alal yusra fis shalah, bersedekap ketika salat, famin sunnatiha, maka ini termasuk sunnah salat, artinya tidak sampai derajat wajib. Fi qauli katsirin min ahli ilmi, menurut pendapat banyak di antara ulama. Yara dzalika, yurwa dzalika an Aliyin wa Abi Hurairah wa Nakhai wa Abi Mijlaz wa Sa'id ibn Jubair wa Thawri wa Syafi'i wa ashabir ra'yi. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah radhiyallahu anhu di kalangan sahabat, kemudian di kalangan tabi'in ada Ibrahim an-Nakhai, Abu Mijlaz, kemudian Sa'id bin Jubair, Ats-Tsawri, Asy-Syafi'i, juga pendapat Imam Asy-Syafi'i, wa ashabur ra'yi, dan para ulama ashabur ra'yi, para ulama Kufah. Wa hakahu Ibnul Mundzir an Malikin, dan Ibnu Mundzir menyebutkan riwayat dari Imam Malik bahwasanya beliau juga menganjurkan bersedekap. Sehingga menurut sebagian Malikiyah yang mengatakan bahwa tidak dianjurkan bersedekap, ini pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak kuat. Tayyib. Sehingga bersedekap hukumnya anjuran. Artinya, kalaupun ada orang yang dia sholat, tapi ternyata tidak bersedekap, sholatnya tetap sah, sekalipun dia tidak sempurna dalam melaksanakan sholat. Berikutnya kita akan beralih kepada posisi tangan saat bersedekap. Apakah di atas, di dada bagian atas, atau dada bagian bawah, di atas pusar, atau di bawah pusar. An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan perbedaan pendapat ini. Beliau menyebutkan ada 4 pendapat. Yang pertama adalah posisi sedekap di bawah dada di atas pusar. Di bawah dada di atas pusar. Kalau posisi perut yang agak naik ke atas, nah itu yang paling cembung adalah di atas pusar. Ini merupakan pendapat jumhur ulama termasuk Syafi'iyah menurut pendapat yang masyhur. Yang kedua, posisi sedekap di bawah pusar. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsawri, Ishaq bin Rahuyah, dan Abu Ishaq Al-Maruzi, salah satu ulama Syafi'iyah. Kemudian yang ketiga adalah posisi sedekap bisa memilih
boleh di atas, boleh di bawah pusar. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, pendapat Al-Auza'i dan Ibnul Munzir. Yang keempat, posisi sedekap di dada di atas perut. Ini merupakan pendapat Imam As-Sindi dan dinilai lebih kuat oleh Syekh Albani dalam sifat salat Nabi SAW. Imam As-Sindi, salah satu ulama ahli hadis, bahkan menyimpulkan bahwa hadis yang sahih mengenai posisi tangan ketika sedekap hanya menyebutkan di dada. Sementara hadis lain yang menyebutkan di bawah dada statusnya lemah. Beliau mengatakan, wabil jumlati fakama sahha anna al-wad'ah huwa sunnah dunal irsal. Kesimpulannya, sebagaimana riwayat yang sahih menyebutkan bahwa bersedekap itu yang sesuai sunnah dan bukan irsal. Irsal itu dilepas, tidak bersedekap. Jadi lawannya bersedekap adalah al-irsal. Tabata anna mahallahu as-sadru. Riwayat yang sahih menyebutkan bahwa tempat kedua tangan ketika bersedekap adalah di dada. Tempat bersedekap adalah di dada, la ghairah, dan bukan di tempat yang lain. Wa amma hadis anna minas sunnati wad'ul akuf alal akufi fi salati tahta surrah faqad ittafaqu ala dha'fihi. Sedangkan hadis yang menyebutkan bahwa bagian dari sunnah adalah bersedekap di bawah pusar, faqad ittafaqu ala dha'fihi. Para ulama sepakat hadis ini adalah hadis yang lemah. Kadza dzakarahu Ibnul Hammam, demikian yang disebutkan oleh Ibnul Hammam. Naqlan 'anin Nawawi wa sakata 'alaih. Yang beliau nukil dari Nawawi dan beliau mendiamkannya. Artinya, keterangan An-Nawawi bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif didiamkan oleh Ibnul Hammam, yang itu mengisyaratkan bahwasanya beliau menyetujui penilaian An-Nawawi. Dan pendapat ini yang lebih mendekati sunnah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadrihi." Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersedekap 'ala sadrihi, di atas dada. Sehingga posisi sedekap yang disaksikan oleh Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di dada. Baik. Lalu posisi dada ini yang mana? Dada bawah atau dada atas? Dada atas ini disebut dengan daerah nahar. Nahar itu artinya tempat kalung. Orang ketika memakai kalung, maka permatanya nanti itu berada di dada bagian atas, yang itu disebut dengan wilayah nahar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Kerjakanlah salat untuk Rabbmu, wanhar, dan lakukanlah nahr. Menurut sebagian ahli tafsir, menurut sebagian ulama, bahwa makna wanhar adalah bersedekaplah di daerah nahr. Fashalli li rabbika wanhar berarti kerjakanlah salat dan bersedekaplah di daerah nahr. Makanya kadang kita saksikan ada orang yang melakukan sedekap ketika salat dan posisi tangan ada di dada bagian atas. Seperti ini ya, di daerah nahar. Namun tafsir ini adalah tafsir yang lemah karena makna nahar di situ adalah menyembelih onta. Dan menyembelih onta itu yang ditusuk adalah bagian kalungnya, bagian nahar. Sehingga dia tidak disembelih dengan direbahkan, tapi dia disembelih di posisi berdiri, sebagaimana dalam video-video yang
Bapak Ibu sudah sering melihatnya. Dan onta karena cukup tinggi ya, lehernya panjang, yang disembelih adalah bagian bawah, pangkal leher. Beda dengan kambing, sapi yang disembelih ujung leher. Kalau onta, pangkal leher. Dia disobek, kemudian keluar darah dalam jumlah banyak, lalu nanti onta itu akan roboh. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا. Apabila onta itu lambungnya sudah jatuh, فَكُلُوا مِنْهَا, maka silahkan kalian memakannya. Sehingga makna nahar di situ adalah menyembelih onta, di mana onta itu ketika disembelih tidak di ujung leher, tapi di pangkal leher yang itu merupakan tempat nahar. Nah, lalu di bagian dada mana? Ya, di bawah itu, di bawah nahar. Sehingga bisa di dada bagian bawah atau agak atas sedikit bebas. Dalam hal ini, al-amru fihi sa'ah, ada kelonggaran. Tayyib. Ini jika kita menganggap bahasanya hadis riwayat Ibnu Khuzaimah yang tadi kita sebutkan dari Wa'il bin Hujr adalah hadis yang sahih. Karena hadis ini ada khilaf di antara para ahli hadis apakah masuk sahih ataukah dhaif. Selanjutnya kita akan beralih ke tata cara bersedekap. Cara bersedekap ada dua. Yang pertama adalah tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri tanpa digenggam. Yang kedua, tangan kanan menggenggam tangan kiri. Dan di buku kami cantumkan gambar. Nah, gambar yang pertama ini adalah diletakkan. Jadi telapak tangan hanya diletakkan di atas tangan kiri, bisa di atas telapaknya, bisa agak maju sedikit, dan begitu seterusnya sampai wilayah as-sa'id. As-sa'id itu hasta. Hasta itu berarti sebelum siku. Kita coba baca. Untuk cara bersedekap yang pertama, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri tanpa digenggam. Telapak tangan kanan diletakkan di atas punggung telapak tangan kiri atau di pergelangan atau di hasta. Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu bercerita, la'anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yusalli fanadhartu ilaihi. Aku akan melihat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana yang beliau lakukan. Fanadhartu ilaihi, lalu aku lihat cara salat beliau. Faqama fakabbara, beliau berdiri dan beliau bertakbir. Wa rafa'a yadayhi hatta hadata udhunayhi, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar telinganya. Thumma wada'a yadahu al-yumna ala kaffihi wa ala kaffi al-yusra war-ruzghi was-sa'id. Lalu beliau meletakkan telapak tangan kanannya ala kaffil yusra, di atas telapak tangan kiri. Di atas telapak tangan kiri. Warruzghi, dan di pergelangan. Was-sa'id, dan di sa'id. Sa'id itu hasta. Saya pernah melihat ada terjemahan sa'id diterjemahkan dengan lengan. Lengan itu ini ya. Lengan itu siku ke atas. Ini lengan. Dan mungkin itu kurang tepat. Sehingga karena pengaruh terjemahan ini, ada yang bersedekap seperti ini. Sedekapnya di atas lengan. Atau di atas siku. Kelihatan ya? Bersedekapnya seperti ini. Dan sering saya lihat ada mereka yang semangat sholat dengan sempurna, tapi sedekapnya seperti ini, di atas siku. Karena ini bagian dari kekeliruan dalam penerjemahan. Saya masih ingat betul ya, pengaruh salah terjemah, salah praktek.
Awal-awal dulu saya belajar agama, punya buku Hisnul Muslim itu, kumpulan doa dan zikir dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian saya membaca tentang doa, judulnya adalah doa ketika meletakkan pakaian. Dan di situ diterjemahkan doa ketika meletakkan pakaian. Bahasa Arabnya wado'a ya. Ad-du'a'u inda wad'i thawb. Bahasa Arabnya di Hisnul Muslim itu wado'a. Hisnul Muslim. Ma yaqulu idza wado'a thawbahu. Apa yang harus dibaca ketika seseorang meletakkan pakaiannya. Itu bahasa Arabnya. Diterjemahkan oleh penerjemah buku itu, apa yang dibaca ketika orang meletakkan pakaiannya. Akhirnya setiap saya meletakkan baju, nyentel baju itu baca ini. Dan bacaannya cukup sederhana, yaitu bismillah saja. Sehingga setiap kali saya meletakkan nyentel baju, bismillah. Nyentel kaos, bismillah. Naruh kaos di hanger, bismillah. Nah, setelah kita belajar bahasa Arab, kita menjadi paham yang dimaksud idza wado'a di sini maknanya adalah ketika melepaskan pakaian. Nah, itu salah dalam menerjemah. Akhirnya masyarakat yang dia nggak paham bahasa Arab, dia praktekkan sebagaimana teks bahasa Indonesianya. Meletakkan itu ya, kita misalnya bawa baju lalu kita letakkan, itu meletakkan. Yang lebih tepat terjemahnya adalah melepas pakaian. Baik, makanya kalau Anda menjumpai ada satu terjemahan yang aneh, mungkin nanti bisa dikonsultasikan ke asatidzah yang lebih misalnya lebih paham tentang masalah gaya bahasa, pemilihan gaya bahasa agar tidak sampai keliru dalam memahaminya. Seperti kemarin ya, masalah qahwah diartikan dengan kopi, ya, padahal itu aslinya adalah khamr. Orang di masa silam menyebut khamr dengan qahwah. Kemudian kemarin ada sempat penerjemahan yang kurang bagus untuk terjemah Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Taib intinya dalam masalah ini kita jadi tugas dari para penerjemah adalah menyampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat. Baik, kembali ke sini. As-sa'id itu adalah hasta. Bagian hasta adalah sebelum siku. Kalau melebihi siku, ini lengan. Nah, kalau melebihi siku, namanya apa? Ya. Namanya adad. Kalau melebihi siku, namanya adad. Ada gambar ya. Jadi ini dhira ya, kalau keseluruhan ini namanya dhira. Kalau ini sa'id, kemudian ini adad. Nah, sehingga berbeda bahasa antara lengan dengan hasta. Tayyib. Kemudian ada juga yang menyebut ini dengan al-katif. Nanti mungkin bisa Anda baca di buku pelajaran bahasa Arab. Jadi berbeda antara penyebutan lengan dengan hasta. Dalam bahasa kita juga dibedakan. Ada lengan, ada hasta. Kembali ke sini. Jadi
Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian di pergelangan dan di sa'id, di hasta. Yang kedua, telapak tangan kanan menggenggam tangan kiri. Telapak tangan kanan menggenggam tangan kiri, ini berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi sholati qabada biyaminihi ala shimalihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri salat, beliau menggenggam telapak tangan kiri, beliau menggenggam tangan kiri dengan menggunakan tangan kanannya. Bisa di telapaknya, bisa juga agak maju sedikit. Di gambar insya Allah sudah cukup mewakili seperti itu bagaimana cara menggenggam tangan kanan, menggenggam tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan. Nah, wallahu a'lam. Tayyib. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, Anda bisa perhatikan bagaimana detailnya para sahabat ketika mereka menceritakan sholat Rasulullah SAW. Yang kecil-kecil mereka bahas, yang kecil-kecil mereka ceritakan, sehingga sampai posisi tangan, ketika mengangkat tangan, ya, kemudian saat bersedekap, seperti apa diceritakan semuanya oleh sahabat. Karena itu ahli sejarah menyimpulkan tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai jumlah uban beliau itu sahabat ada yang ngitung. Uban Nabi SAW itu sekian, nggak banyak. Bahkan di antara mereka ada yang bisa memahami bacaan Nabi SAW itu hanya dari gerakan mulut beliau. Jadi dia perhatikan Nabi SAW bergerak, oh berarti beliau membaca kalimat ini. Termasuk juga bagaimana nanti beliau mengisyaratkan jari saat tasyahud. Seperti ini ataukah seperti ini, ada penjelasan yang disampaikan oleh para sahabat. Demikian detail keterangan sahabat terkait bagaimana praktek ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sangat disayangkan, terkadang seperti ini diabaikan oleh masyarakat. Yang saya maksud diabaikan adalah tidak diperhatikan, tidak dipelajari, dilupakan. Sehingga sunnah-sunnah seperti itu hilang di tengah masyarakat. Alhamdulillah tertulis dalam buku-bukunya ulama. Andaikan tidak terjaga sebagaimana yang Allah kehendaki, maka mungkin akan hilang di tengah masyarakat. Dan itulah kelebihan dari syariat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat ini terjaga dalam tulisan-tulisan sehingga orang bisa mempertahankannya sekalipun di tengah masyarakat mungkin tidak dipraktekkan. Karena yang namanya ajaran kalau tidak dibukukan, tidak ditulis, potensi untuk hilang lebih gampang. Ya. Karena itu terkadang kita begini ya, kita meragukan. Ada tokoh yang dianggap tokoh besar di tengah masyarakat. Lalu beliau punya beberapa ajaran gitu ya. Tapi ajaran itu nggak ada bukunya, nggak ada bukti otentiknya. Cuman jari ini, katanya. Misalnya ya, di tanah Jawa ada 9 wali yang itu dianggap sebagai penyebar dakwah Islam di Jawa di masa itu. Ya meskipun banyak penyebar dakwah Islam, tapi yang dianggap paling terkenal adalah 9 sunan itu ya. Cuman kan kita tidak pernah menjumpai
ada satu karya tulis yang bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk dibaca dari mereka. Ya, meskipun kita juga menyadari bahwa ketika itu ada banyak keterbatasan ya. Untuk bisa menulis itu orang tidak punya kertas dalam jumlah cukup banyak. Juga tinta mereka barangkali tidak punya. Namun kemudian dalam karyanya juga misalnya apa wejangan yang diberikan oleh para sunan jarang kita jumpai. Sehingga kita bisa perhatikan yang diabadikan itu kuburannya. Sementara detail ajarannya kita tidak pernah tahu ya. Dan dalam sejarah itu pun sifatnya hanya katanya. Katanya dulu seperti ini, katanya dulu seperti ini. Kalau nggak kuburan ya sumur biasanya ya. Ada sumur di dekat kampung saya itu sumurnya cukup dalam ya. Katanya itu adalah peninggalan salah satu muridnya Sunan Derajat. Sunan Derajat dengan rumah saya kurang lebih 4 kilo. Ada muridnya yang lebih dekat lagi dengan rumah saya, ya kurang lebih 2 kilo. Dia punya sumur yang sangat dalam. Dan kuburannya dikeramatkan, sumur itu juga dikeramatkan. Orang punya keyakinan minum dari sumur itu nanti akan menjadi berkah. Jadi yang ditinggalkan seperti ini. Tayyib. Namun jamaah yang kita bisa perhatikan bahwa Nabi SAW meninggalkan ajaran dan itulah keberkahan. Karena ketika kita mengikuti ajaran beliau, maka kita meniru bagaimana cara beliau bertakwa kepada Allah. Meniru bagaimana cara sholat beliau, meniru bagaimana praktek ibadah beliau. Yang itu merupakan bagian dari cara beliau dalam bertakwa kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah. Walhamdulillah sahabat merekamnya dengan detail. Selanjutnya kita bisa praktekkan, kita bisa lakukan secara maksimal. Tinggal apakah kita mau mempelajari ataukah tidak. Selanjutnya kita akan membaca tentang hikmah bersedekap. Bersedekap ketika posisi berdiri akan membuat sholat seseorang semakin tenang. Karena kedua tangan tidak banyak bergerak. Imam An-Nawawi mengatakan, qala al-ulama wal hikmatu fi wad'i ihdahuma 'ala al-ukhra annahu aqrabu ila al-khushu'i wa mana'ahuma min al-abath. Kata An-Nawawi, para ulama mengatakan hikmah bersedekap adalah ini lebih dekat kepada khusyuk dan menghalangi seseorang untuk main-main ketika sholat. Lain kalau tangan itu dilepas, ya. Mungkin nanti tulanan kancing, tulanan apa lagi, ya, tulanan kuku, ya gini-gini. Padahal dia sedang sholat. Dan itu tindakan al-abath, perbuatan main-main yang dilakukan ketika sholat. Tidak selayaknya dilakukan. Maka tangan dibuat tenang dengan cara disedekapkan. Nah, tenang, sudah. Ya. Jangan banyak tulanan. Ya. Makanya silahkan menggunakan pakaian yang sederhana, sopan, sehingga menghalangi kita untuk banyak main-main. Kadang ya, model batik kayak gini juga mungkin kurang maksimal dipakai sholat ya. Baik. Di samping itu bersedekap termasuk bentuk al-khudu, ketundukan ketika kita menghadap Allah. Imam Ahmad pernah ditanya, apa maksud kita melakukan sedekap ketika sholat? Jawaban beliau, huwa dhullun baina yadayhi azizin. Itu adalah bentuk ketundukan di hadapan zat yang maha perkasa. Di hadapan zat al-aziz, Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tangan tuh banyak bergerak, ini nggak sopan ya. Sehingga kita sholat sambil diam. Ya, tangan ini diam, nunduk kita. Maka itu akan lebih menunjukkan zullun, ketundukan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib.
Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, Anda bisa tambahkan ada space ruang kosong itu ya, tentang kesalahan dalam bersedekap yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu al-ikhtisar. Apa itu ikhtisar? Ikhtisar adalah malangkerik ya, mengkerik, berkaca pinggang ketika melaksanakan sholat. Disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalliya mukhtasiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang sholat dalam posisi berkaca pinggang. Wa fi riwayatin huwa min fi'lil yahud. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya itu adalah perbuatan Yahudi. Nah, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa termasuk di antara berkaca pinggang ketika termasuk ikhtisar, larangan ikhtisar ketika salat adalah bersedekap tapi posisi tangan tidak simetris. Nah, di Indonesia kan ada mazhab yang bertentangan ya. Ada sebagian yang ketika sholat mereka ingin agar sholatnya itu tenang, maka bersedekap ditaruh di jantung. Jantung di mana? Di dada sebelah kiri. Sehingga dia sedekapnya kayak gini. Nah, ini bersedekap biar jantungnya tenang. Ada juga yang bersedekap tapi tangannya ditaruh di hati. Ya, sehingga dia sedekapnya kayak gini. Nah, ini orang kalau sholatnya jejer ya, yang satu serong kanan, yang satu serong kiri, sikut-sikutan. Gitu. Ya, cuman alhamdulillah posisinya atas sama bawah. Kalau sama-sama di atas ya nanti adu sikut ya. Dan itu tidak benar. Kita tidak menjumpai adanya riwayat Nabi SAW ketika bersedekap sambil nyerong kanan atau nyerong kiri. Tidak kita jumpai riwayat seperti itu. Kalau ada yang punya riwayat seperti itu, mungkin nanti bisa disampaikan melalui WA. Semoga kita bisa pelajari. Tapi Pak, itu kan dalam rangka untuk ketenangan batin. Agar hati kita tenang. Hati yang tenang itu tidak diwakili dengan cara menyentuhkan tangan seperti ini. Karena hati yang tenang bukan kayak gini. Betul kalau orang misalnya sakit panas, terus dipegang apa? Batuknya, dahinya dipegang. Oh, panas. Tapi itu kan menggunakan indera peraba untuk kemudian megang apakah ini panas ataukah tidak. Cuman kalau seperti ini, pengaruhnya apa? Orang pusing mikir utang, meskipun jantungnya ditekan seperti ini tetap pusing, Pak. Orang pusing misalnya ini sudah cari jodoh lama, tidak dapat-dapat ya. Sudah daftar di Ustadz Abduh, nggak dapat. Di Ustadz Khalid, nggak dapat juga. Di sini nggak dapat. Dia meskipun seperti ini, ya tetap resah. Kalau emang dia resah dengan kehidupannya. Makanya bukan posisi tangan yang menentukan. Tapi tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak mengajarkan bersedekap dengan cara serong kanan dan serong kiri. Dan kami juga tidak menjumpai dari tokoh-tokoh agama yang muktabar dalam masalah ini. Ya, meskipun di sebagian masyarakat mereka mempraktekannya, tapi mereka tidak punya landasan selain alasan tadi, alasan perasaan. Dan kita punya kaidah bahwa amal itu tidak hanya yang penting niatnya bagus. Mungkin niat Anda bagus, saya merasa lebih tenang. Oh itu baik, saya katakan itu niat yang bagus. Cuman niat yang baik, niat yang benar tidak bisa membenarkan praktek amal yang salah. Amalmu salah, niatnya kan bagus. Apakah niat yang bagus bisa membenarkan amal yang salah?
Tidak bisa. Orang korupsi untuk bangun masjid, ya tetap koruptor. Meskipun niatnya bagus untuk bangun masjid. Orang maling untuk bersedekah, tetap maling. Meskipun niatnya bagus, dia ingin bersedekah. Sehingga niat yang bagus tidak bisa menyebabkan amal yang salah jadi benar. Nah, makanya Nabi SAW mengingatkan kita akan dihisab oleh Allah lahir batin. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat harta kalian, Allah tidak melihat wajah kalian, namun yang Allah lihat adalah amal perbuatan kalian. Allah lihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga Allah menghisap lahir batin kita. Tayyib. Karena itu seperti ini masuk dalam kategori ikhtisar. Ikhtisar artinya berkaca pinggang. Ada yang seperti ini. Dan itu termasuk di antara praktek yang dilarang oleh Nabi SAW ketika salat. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita telah selesai sedekap dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang doa iftitah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.